Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena diperjumpakan lagi pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kita semua percaya bahwa sukacita yang dinikmati di hari baru ini adalah karena berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Engkau menganugerahkan kepada kami lembaran hari baru untuk kami menapakinya penuh kepastian dan mendasarkan seluruh langkah kami pada firman Tuhan yang menjamin hidup kami bahagia. Engkau Tuhan yang kami sembah, kami agungkan dalam kehidupan ini. Hanya firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kami. Oleh karena itu kami meminta, Bapa, beri kami hikmat-Mu dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk mencermati firman-Mu dan mengaktualisasikannya pada jalan kehidupan yang Engkau karuniakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu sejak hari ini, segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema perenungan kita adalah perjanjian damai atas seluruh ciptaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, krisis ekologi telah menjadi masalah global yang tidak bisa dibiarkan demi keberlangsungan kehidupan semua ciptaan di bumi ini. Masifnya pembangunan menekankan pertumbuhan ekonomi dan industri telah mengabaikan pemeliharaan lingkungan, bahkan merusak ekosistem. Beberapa tempat di Indonesia telah mengalami kerusakan alam dalam skala besar akibat adanya penggundulan hutan, rusaknya hutan Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia, dan aktivitas pertambangan di Papua yang tidak hanya mengeruk hasil bumi melampaui ambang batas, tapi juga merusak lingkungan hidup dan ekosistem laut. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa berdampak langsung pada relasinya dengan alam sebagai sesama ciptaan. Ketika manusia berdosa, maka alam menjadi sasaran ambisi dan keserakahan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman air bah memberi pelajaran penting bahwa akibat dosa yang dilakukan manusia, seluruh alam ikut menanggung hukumannya. Awalnya, Tuhan Allah hanya membentuk perjanjian dengan Nuh pra air bah dalam Kejadian pasal 6 ayat 18. Namun, dimensi perjanjian ini berubah menjadi perjanjian damai yang bersifat holistik, mencakup seluruh alam semesta. Perjanjian yang disampaikan Tuhan Allah kepada Nuh dan keturunannya sama sekali tidak hanya berpusat pada manusia,
Tuhan Allah memasukkan seluruh ciptaan dalam perjanjiannya ini. Menyadarkan kita bahwa pemulihan dan pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Allah tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi seluruh ciptaan. Nah, inilah sebabnya perjanjian damai ini juga disebut sebagai perjanjian kosmik, dunia, alam semesta yang hanya akan dapat dijumpai pada kisah tentang Nuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rekonsiliasi antara Tuhan Allah dengan manusia melalui perjanjiannya menciptakan pemulihan holistik terhadap seluruh ciptaan. Dalam hal ini alam semesta. Tuhan Allah tidak hanya mengasihi manusia yang berdosa, tetapi juga seluruh alam, segala isi dunia ini. Sudah saatnya kehadiran manusia di muka bumi ini, di dunia ciptaan Tuhan Allah ini, untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian yang sempurna yang memulihkan bumi. Manusia bukan pusat ciptaan, dan alam tidak diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia saja. Alam dan manusia adalah sesama ciptaan yang saling membutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan satu dengan yang lain. Kini, setiap kali memandang ke langit dan melihat pelangi, kita tidak hanya mengingat janji Tuhan Allah yang tidak akan memusnahkan alam, tetapi juga mengingat tanggung jawab kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai umat yang menaruh percaya kepada Tuhan untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah, serta menjaga mata rantai kehidupan di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami. Firman-Mu didengungkan dan gema firman-Mu kami akan bawa pulang dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Engkau memberkati kehidupan kami satu persatu. Tuhan menolong semua yang ikut dan ambil bagian dalam ibadah renungan harian keluarga saat ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami memohon ya Tuhan Allah, beri kiranya kemampuan kepada kami untuk terus-menerus mewujudkan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada panggilan-Mu. Kami mau hidup bersahabat dengan alam sekitar kami. Dan itu adalah panggilan Tuhan yang akan kami wujud nyatakan di tengah perjalanan yang Tuhan sediakan bagi kami di muka bumi ini. Tolonglah ya Tuhan Allah, agar kami hidup berdampingan dengan alam ciptaan Tuhan. Supaya semesta ini kami semua bertempik sorak untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Allah, biar kami dimampukan untuk melestarikan alam sekitar. Supaya dalam kehidupan bersama kami akan menikmati bahwa hidup dalam damai itu indah. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan saat ini kami mohon kepadamu Bapa, biarlah kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk senantiasa mengalami keadaan yang baik, sehat dan kuat. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kehidupan yang sungguh-sungguh dinikmati, indahnya kasih Allah kami alami. Hari ini adalah momentum yang bersejarah lagi bagi kami untuk kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus murni sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, karuniakan kepada kami juga hari ini dan hari-hari selanjutnya kehidupan yang penuh dengan jaminan janji Allah yang memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu dan menggapai segala harapan, rencana-rencana dan cita-cita luhur dalam hidup kami pribadi, bahkan keluarga, gereja, dan bangsa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikianlah renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Akhirnya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.